Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Baca Cerita Film. Di video kali ini kami akan menceritakan film Korea berjudul Because I Love You, menceritakan tentang seorang pria bernama Jin Lee Hyun, diperankan oleh Cha Tae Hyun, yang mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan menemui pacarnya, tepat ketika dia hendak melamar dan memberi kejutan buat sang pacar. Namun naas, dia mengalami kecelakaan ketika akan putar balik untuk mengambil cincin lamarannya yang tertinggal. Kecelakaan itu membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma. Ketika Lee Hyun sadar dan terbangun, dia menyadari telah masuk dalam tubuh gadis SMA bernama Kim Mal Hee. Dan yang membuatnya tambah rumit adalah ketika dia mengetahui kalau gadis itu ternyata sedang hamil dan dia juga mengalami anemia. Seorang remaja bernama Skully, diperankan oleh Kim Yoo Jung, teman SMA Mal Hee, tidak sengaja mengetahui kondisi Mal Hee ketika dia menemukan alat tes pack yang terjatuh dari Mal Hee. Mereka berdua akhirnya berbincang. Singkat cerita, Mal Hee bersama Skully pergi ke tempat peramal jalanan. Tetapi karena kasus yang dialaminya begitu rumit dan sulit dipercaya, peramal itu mengusir mereka. Setelah gagal mendapat informasi dari peramal itu, Skully mengatakan kalau mereka harus fokus untuk mendapatkan kembali ingatan Mal Hee. Karena dengan begitu, mereka juga akan mengetahui siapa ayah dari janin tersebut. Skully juga menyimpulkan bisa saja Mal Hee shock dan pingsan setelah mengetahui kalau dirinya hamil. Ditambah lagi stres karena ujian nasional yang akan datang, dan hal itu yang membuatnya sampai kehilangan ingatan. Ketika mereka berdua sedang berjalan, Lee Hyun atau Mal Hee melihat seorang wanita yang sedang mengamen, dan pada saat itu juga dia pun teringat dengan namanya sendiri. Singkatnya, mereka berdua pergi ke kantor kepolisian setempat untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai Mal Hee dan sekalian mencari tahu alamat rumahnya. Namun pada saat yang bersamaan, seorang wanita menghampiri mereka yang ternyata adalah ibu dari Mal Hee. Ketika berada di kamar Mal Hee, di sana dia menemukan foto dari janinnya. Keesokan harinya, Mal Hee keluar dari kelasnya ketika pelajaran sedang berlangsung. Di atas atap sekolah, Mal Hee yang sedang sendirian tiba-tiba didatangi seorang cowok bernama Yusop. Cowok itu memakaikan earphone sambil mengatakan kalau musik bisa membantu perkembangan janin. Mal Hee atau Lee Hyun langsung sadar kalau dia adalah ayah dari janin tersebut. Tanpa tahu apa-apa, Lee Hyun memarahi cowok itu, walaupun cowok itu sudah mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab akan merawat anak itu dan bekerja keras untuk membiayai hidup mereka. Lee Hyun juga menemukan fakta kalau Yosop adalah orang yang ia selamatkan dari bunuh diri. Yosop mengatakan kalau bukan karena Mal Hee, dia mungkin sudah tiada. Meski demikian, Lee Hyun pergi dan mengatakan akan ke rumah sakit. Tampaknya dia akan menggugurkan janin tersebut. Saat sebelum perawat memasakkan infus di tangannya, Mal Hee mengalami sakit kepala yang membuatnya berguling hingga ke lantai. Scene kemudian mundur. Terlihat Lee Hyun sedang mencari juri, seorang wanita bernama, kita sebut saja Yuna, yang menjadi peserta tampaknya adalah wanita yang begitu istimewa bagi Lee Hyun. Yosop yang mengikutinya ke rumah sakit berusaha menyadarkannya. Mal Hee pun tersadar, dan Yosop seketika itu langsung mencium Mal Hee di bibirnya. Dan ketika itu juga, jiwa Mal Hee kembali tubuh yang benar. Dia tidak mengingat apa yang terjadi sebelumnya dan alasan mereka berada di rumah sakit. Scene kemudian pindah ke tempat Lee Hyun. Untuk yang kedua kalinya, jiwanya kembali pindah ke tubuh orang lain. Kini jiwanya masuk ke dalam tubuh seorang polisi yang sudah menikah dan memiliki seorang anak. Ketika pulang ke rumah, ia menemukan istri dan anak polisi itu sedang tertidur. Ketika dia ingin mencari makanan, anak polisi itu menghampirinya. Kemudian dia dan anak itu berbincang.
Dari perbincangan itu, Lee Hyun mengetahui kalau pernikahan polisi itu tak lama lagi akan berakhir atau bercerai. Sampai di sini kita paham kalau tubuh orang-orang yang dimasuki Lee Hyun semuanya memiliki masalah besar dalam hidupnya. Lanjut ke cerita. Di dalam kamar mandi, Lee Hyun menelpon Scully dan menjelaskan kepadanya kalau pertukaran tubuh dengan Malhi bukanlah yang terakhir. Tapi karena Jung Min, anak dari polisi itu masuk ke dalam kamar mandi, mereka mengakhiri telepon tersebut. Singkatnya, Lee Hyun yang akan tidur di sofa disuruh oleh Jung Min untuk masuk tidur di kamar. Keesokan paginya, dia terbangun dengan tangan terborgol dengan tangan istri polisi itu. Mereka menyadari kalau itu pasti ulah Jung Min yang ingin membuat ayah dan ibunya kembali harmonis. Mereka memutuskan untuk pergi ke sekolah Jung Min. Di perjalanan, dia melihat Scully yang akan pergi ke sekolah. Ketika ingin mengejarnya, mereka berdua terjatuh ke dalam lubang saluran pembuangan bawah tanah. Di tempat gelap, bau, dan sempit itu, mereka berdua terjebak. Kondisi tangan mereka yang terborgol membuat mereka sulit untuk memanjat keluar. Pada kesempatan itu, dia mencoba mencium istri polisi itu, berharap akan mengeluarkan dirinya dari tubuh polisi itu. Tapi tidak seperti yang ia kira. Tidak terjadi apa-apa setelah ia menciumnya. Dan justru ia dipukuli oleh istrinya. Lee Hyun juga mengetahui kalau ternyata istri polisi itu mengidap klaustrofobia atau ketakutan yang berlebihan terhadap ruang sempit. Dan seketika itu dia mengingat masa lalunya dengan Yuna yang juga mengidap fobia panggung yang membuatnya pingsan setiap kali di atas panggung. Mereka kemudian menelusuri saluran pembuangan itu. Di tempat itu, Lee Hyun berbincang dengan istri polisi itu yang membuatnya mengetahui kenapa mereka akan bercerai. Semua karena si polisi itu sendiri yang hanya memikirkan pekerjaannya, bahkan tidak datang ketika hari kelahiran Jung Min. Lee Hyun yang ada di dalam tubuh polisi itu mencoba meminta maaf. Hal itu membuat istri polisi itu menangis dan juga meminta maaf kepadanya. Tapi tak lama kemudian, gelombang air besar datang menghantam mereka. Singkatnya, mereka terselamatkan dan terbawa hingga ke sungai. Lee Hyun mengalami cedera di leher dan tangannya. Dan momen itu juga membuat Lee Hyun keluar dari tubuh polisi itu. Scene kemudian pindah. Lee Hyun kembali berpindah ke tubuh orang lain. Kini di tubuh seorang guru yang merupakan wali kelas dari Malhi, seorang pria single yang sangat suka makan. Dan karena kebiasaan makan dan kejombloannya tersebut, para murid-murid membuatkan guru itu sebuah video pencarian jodoh. Keesokan harinya, ia kembali bertemu dengan Scully. Tidak butuh waktu lama untuk membuat Scully menyadari kalau Lee Hyun adalah guru itu. Scully akhirnya mengajak Lee Hyun ke tempat kerjanya. Di sana mereka berbincang mengenai perpindahan tubuh yang dialami Lee Hyun, yang mana orang-orang yang dimasukinya adalah orang-orang yang mempunyai masalah besar. Salah satunya adalah masalah romansa, seperti tubuh yang ia masuki kini, yang merupakan orang yang jomblo seumur hidupnya. Singkatnya, video yang dibuat murid-muridnya membuahkan hasil. Ia mendapatkan pesan kencan dari seorang wanita. Lee Hyun dan wanita itu akhirnya bertemu di sebuah kafe. Tetapi karena kecantikannya, Lee Hyun merasa kalau guru itu tidak sepadan dengan wanita itu. Melalui telepon, Scully mengatakan kepada Lee Hyun untuk tetap melakukan itu dan melihat perkembangannya. Kencan guru dan wanita cantik itu terus berlanjut hingga malam hari. Dari perbincangan mereka, ternyata wanita itu adalah teman kuliah guru tersebut yang sebenarnya sudah pernah dilamar olehnya, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Di kafe itu, wanita itu menyinggung tentang perihal lamaran yang pernah guru itu lakukan. Lee Hyun yang tidak tahu apa-apa berusaha mengimbangi situasi. Wanita itu terus mengatakan masa lalu yang dialami mereka berdua. Tentang guru itu selalu menyanyikan lagu untuk dia adalah salah satunya. Perbincangan itu membuat Lee Hyun kembali mengingat kesehariannya bersama Yuna, yang mana mereka berdua adalah orang yang bekerja di industri musik. Scene kemudian pindah ke Lee Hyun dan wanita itu. Mereka sedang menikmati bir di rumah guru itu hingga mabuk berat. Di kondisi tersebut, Lee Hyun berniat untuk melanjutkan hubungan keduanya ke arah yang lebih intim. Tetapi sebelum itu terjadi, Lee Hyun kembali mengalami sakit kepala seperti yang sebelumnya ia rasakan di tubuh Malhi. Dan kesempatan untuk berhubungan dengan wanita itu berakhir sudah, karena wanita itu sudah tertidur pulas. Pada saat itu, ia menemukan daftar nama guru itu dan teman sekelasnya yang lalu, yang tampak namanya adalah yang terakhir, yang mana ia mengira kalau sepertinya teman wanitanya tidak benar-benar menyukainya. Lee Hyun awalnya merasa sedih dengan hal itu,
Tetapi karena kebaikannya dan tidak mau berpikiran yang tidak-tidak, ia tidak mempermasalahkan dan justru merawat dan memberi makan kepada teman wanitanya. Di meja makan, wanita itu mengatakan kalau ia tidak mengira kalau hidup akan begitu berat dan merasa kalau kebaikan hati guru itu selalu dapat membuatnya bertahan. Lee Hyun tidak dapat berkata apa-apa mendengar hal itu. Ia berdiri untuk mengambil air, dan ketika ia berbalik, wanita itu langsung saja mencium dirinya, dan jiwa Lee Hyun lagi-lagi kembali pindah ke tubuh orang lain. Kini ia masuk ke dalam tubuh nenek-nenek yang tampak menderita gangguan jiwa. Namanya adalah, kita sebut saja Maria, yang pasti juga memiliki masalah romansa. Seorang kakek bernama Chunho, atau begitu Maria menyebutnya, terus datang mengunjungi dan merawatnya. Ia juga mengaku sebagai cinta pertama nenek itu. Tetapi ketika Lee Hyun mencoba untuk menciumnya, tidak terjadi apa-apa, yang berarti kisah romansa Maria tidak semudah itu. Keesokan harinya, Scully mengunjungi Lee Hyun. Lee Hyun menceritakan semua kenangan yang sempat teringat olehnya. Dari informasi yang diberikan Lee Hyun, Scully mengatakan akan membantunya untuk mencari tahu siapa sebenarnya Lee Hyun itu. Scully akhirnya memulai investigasinya. Ia pergi ke perusahaan-perusahaan entertainment dan mulai mencari-cari informasi. Dari salah satu orang di perusahaan itu, ia mendengar kalau ada seorang musisi yang mengalami kecelakaan dan sedang dalam kondisi koma, yang orangnya adalah Lee Hyun itu sendiri, yang selalu ditemani oleh Yuna. Scully kemudian menghubungi Lee Hyun yang berada di rumah sakit. Lee Hyun yang berusaha keluar akhirnya diberikan obat penenang, tapi beruntung ada kakek Chunho di sana. Karena sangat mencintai Maria, Chunho akhirnya mau membantunya pergi dari rumah sakit itu. Mereka pergi menggunakan mobil kakek itu. Di perjalanan, wajah Chunho terlihat memucat dan akhirnya pingsan di tengah jalan. Untung saja Lee Hyun dapat menghentikan mobil itu. Singkatnya, Chunho masuk ke rumah sakit dan mengalami koma. Di rumah sakit itu, Lee Hyun bertemu dengan pria dan wanita yang ternyata adalah anak-anaknya Maria. Dari perbincangan Lee Hyun dan anak-anaknya, dia mengetahui kalau Chunho adalah suaminya dan Maria sendiri mengalami Alzheimer sehingga tidak mengenali mereka. Lee Hyun kembali ke rumah sakit jiwa. Di sana dia membaca buku catatan yang ditulis oleh Chunho. Dari buku itu dia mengetahui kalau kakek itu bukanlah Chunho, cinta pertama Maria. Ia juga menyimpulkan permasalahan romansa mereka. Permasalahannya adalah Maria yang dari dulu menganggap kalau suaminya adalah orang lain, yaitu Chunho. Karena hal itu, beberapa hari kemudian, Maria atau Lee Hyun kembali pergi menemui suaminya yang sudah sadarkan diri. Dan tampaknya Maria juga sudah keluar dari rumah sakit jiwa itu. Di sana untuk pertama kalinya setelah sekian lama, berkat bantuan Lee Hyun, Maria menganggap suaminya bukan sebagai Chunho. Hal itu membuat suaminya berlinang air mata dan saling meminta maaf. Lee Hyun atau Maria kemudian mencium tangan suaminya dan membuat dirinya keluar dari tubuh nenek itu. Scene kemudian pindah. Terlihat tubuh Lee Hyun sedang terbaring koma, ditemani Yuna di sisinya. Temannya bernama Chang Hyuk juga berada di situ. Chang Hyuk yang memegang tangan Lee Hyun tiba-tiba saja dimasuki jiwa Lee Hyun, tapi berbeda dengan sebelumnya. Kini dia mengingat siapa dirinya. Dia menangis sambil melihati tubuhnya. Scully yang mengintip dari jendela menyadari kalau Chan Hyuk adalah Lee Hyun. Scene kemudian mundur ketika hari kecelakaannya. Di tempat kejadian itu, Malhi dan pacarnya, guru tukang makan, sang polisi, Maria dan suaminya, juga Scully berada di lokasi itu. Semua orang yang pernah dirasuki jiwa, membantu dan dibantu olehnya semua berada di situ. Malam harinya, Chang Hyuk atau yang sedang dirasuki oleh Lee Hyun pergi ke rumah Lee Hyun. Di sana dia kembali mengingat kenangan masa lalunya bersama Yuna. Keesokan harinya, Lee Hyun meminta bantuan Scully untuk memberikan tulisan lagu dan cincin yang dibuat khusus untuknya. Singkatnya, pemberian itu membuat Yuna menangis di sampingnya. Pada saat itu juga, tanda vital tubuh Lee Hyun menghilang. Chang Hyuk juga kehilangan kesadarannya, tetapi untung saja dokter dapat menyelamatkan Lee Hyun. Malam hari tiba, Yuna pergi menemui Chang Hyuk. Dia mengatakan akan mengikuti audisi guna menghilangkan fobia panggungnya, yang selama ini membuatnya pingsan setiap kali naik panggung. Dan membantunya untuk menghilangkan fobia panggung itu adalah impian dari Lee Hyun. Chang Hyuk sangat girang ketika mendengar hal itu. Lee Hyun kemudian mengatakan kalau dia akan mengiringi dirinya ketika audisi, sama seperti yang pernah ia katakan.
Beberapa hari kemudian, hari audisi akhirnya dimulai. Sebelum naik ke atas panggung, Lee Hyun kembali mengatakan hal yang sebelumnya ia pernah katakan kepada Yoona. Awalnya, audisi itu berjalan dengan lancar. Yoona menyanyi dengan begitu baik, tapi hal yang tidak diinginkan terjadi. Chang Hyuk atau Lee Hyun berhenti memainkan pianonya. Waktu pun berlalu, Lee Hyun kembali di tubuhnya. Yoona juga berhasil mengatasi fobia panggungnya dan kini menjadi seorang penyanyi terkenal. Film pun berakhir di sebuah tempat pertunjukan, di mana semua orang yang pernah terlibat dengan Lee Hyun berkumpul di sana. Sekian alur cerita dari film berjudul Because I Love You. Film pertukaran jiwa dengan konsep yang lumayan menarik. Permasalahan yang ditampilkan cukup sederhana dan mudah dimengerti. Itu saja. Terima kasih sudah menonton. Tekan like jika suka video ini, subscribe ke Bercerita Film supaya tidak ketinggalan video alur cerita lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.